Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, kita sudah masuk di semester 2 ya. Jadi kita lanjutkan materi kita. Ini sudah masuk ke materi bab 3, distribusi binomial. Nah, sebelum kita membahas apa itu distribusi binomial, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, jadi ini ada materi prasyaratnya yang harus kalian pelajari sebelum sebelum kita lanjut ke materi bab 3 ini, distribusi binomial. Oke. Jadi materi prasyaratnya itu apa? Yaitu materi peluang, ya. Nah, materi peluang ini ada di SMP. Mungkin kalian masih ingat materi peluang itu seperti apa, ya. Saya misalkan kasih contoh ya, seperti ini. Misalkan nih ada ada dua buah koin ya, dua buah koin logam gitu ya. Nah, dilempar satu kali. Nah, tentukan peluang muncul satu sisi gambar kayak gitu. Nah, mungkin kalian masih ingat cara menyelesaikan soal seperti ini. Tentukan peluang muncul satu sisi gambar. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita harus mencari dulu yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan seluruh kejadian yang mungkin muncul, kayak gitu. Nah, jadi misalkan ini. Nah, untuk menentukan ruang sampel ini ada cara mudahnya, yaitu bisa menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon. Nah ya, langkah pertama kita tentukan ruang sampelnya. Nah, sebuah koin itu kan ada sisi angka, ada sisi gambar gitu ya. Nah, maka kita coba pakai diagram pohon ya. Misalkan ini misalkan koin pertama sisi angka, lalu sisi gambar gitu. Pada koin keduanya sisi angka, sisi gambar lagi kayak gitu. Nah, ini koin keduanya sisi angka, sisi gambar. Maka nanti kemungkinan yang akan muncul koin pertama dan koin kedua itu bisa angka-angka gitu, atau angka gambar, atau gambar angka, atau gambar gambar kayak gitu. Nah, ini ruang sampelnya. Ruang sampel itu nanti kita misalkan dengan S. S sama dengan, nah ini kita tuliskan angka-angka-angka gitu. Angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, lalu jumlah anggota ruang sampelnya berapa? Nah, itu biasanya disimbolkan dengan NS. Nah, itu sama dengan 4 ya. Jadi ada 4 anggota. Jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, lalu ini diminta tentukan peluang muncul satu sisi gambar. Ya, muncul satu sisi gambar. Berarti kita misalkan ini misalkan apa ya? B ya. B itu adalah suatu kejadian muncul sisi gambar kayak gitu. Nah, muncul satu sisi gambar ya. Muncul satu sisi gambar. Nah, anggotanya apa saja? Anggotanya berarti angka gambar, gambar angka gitu. Ya. Nah, jumlah anggota muncul satu sisi gambar tuh berapa? Itu NB gitu ya. Anggotanya itu berapa? Sama dengan 2 gitu. Maka kita bisa tentukan peluang muncul satu sisi gambar. Berarti itu PB ya. Nah, rumusnya kan peluang ya, peluang B. Peluang muncul satu sisi gambar. Berarti sama dengan NB dibagi dengan NS. Sama dengan NB-nya itu 2, NS-nya 4. Berarti 1/2. Nah, itu. Jadi peluang muncul satu sisi gambar itu adalah 1/2. Nah, itu materi tentang peluang ya. Itu materi prasyarat kita yang harus dipelajari sebelum memulai materi distribusi binomial ya. Nah, nanti ini silakan dipahami. Jadi peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian di soal ini adalah 2, banyaknya ruang sampel itu 4. Jadi kita sederhanakan jadi 1/2 gitu ya. Nah, oke. Kita coba masuk ke materi variabel acak itu seperti apa ya.
Oke, kita ke konsepnya dulu. Nah, ini saya sajikan sebuah contoh gitu ya. Nah, misalkan ada sebuah koin, itu dilakukan pelemparan sebanyak 3 kali, ya. Pelemparan sebanyak 3 kali. Maka nanti ruang sampel yang terbentuk itu berapa? Nah, kalian bisa gunakan diagram pohon atau tabel untuk menentukan ruang sampel ini. Sama seperti tadi, berarti kita buat itu sisi angka, sisi gambar, koin pertama, ya, pada pelemparan pertama ya, karena ini kan koinnya satu, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, pada pelemparan pertama sisi angka, sisi gambar, sisi pelemparan kedua sisi angka, sisi gambar, pelemparan ketiga sisi angka, sisi angka, gambar. Maka nanti ruang sampel yang terbentuk itu seperti apa? Nah, ini nanti ruang sampel yang terbentuk adalah seperti ini. Bisa nanti pelemparan pertama adalah angka, keduanya angka, ketiganya angka lagi. Jadi angka, angka, angka kayak gitu. Atau nantinya pelemparan pertama angka, kedua angka, yang ketiganya gambar. Atau ini, angka, gambar angka, gambar angka angka, angka gambar gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Kayak gitu. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, sekarang misalkan X itu adalah banyaknya muncul sisi gambar, ya. Jadi X ini kita misalkan adalah kejadian banyaknya muncul sisi gambar. Itu ya. Nah, lalu kalau X-nya 0, ya. Kalau X-nya 0, ini berarti sisi gambarnya itu tidak ada ya. Nah, berarti banyaknya sisi gambarnya itu 0 gitu. X sama dengan 0 berarti banyak sisi gambarnya itu 0. Anggotanya apa? Berarti angka, angka, angka. Kan angka, angka, angka ini tidak ada gambarnya gitu ya. Berarti X-nya itu sama dengan 0. Lalu, kalau X sama dengan 1, berarti gambarnya itu cuma 1. Anggotanya berarti ada angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gitu ya. Nah, oke, kalau X sama dengan 2, berarti gambarnya ada 2. Anggotanya berarti angka, gambar, 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 angka, gambar, 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 angka, gitu ya. Oke, X sama dengan 3, berarti gambarnya ada 3. Anggotanya apa? Gambar, gambar, gambar. X sama dengan 4, ada atau tidak? Tidak ada ya. Kalau X sama dengan 4, berarti muncul gambarnya itu ada 4. Nah, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pelemparannya hanya sebanyak 3 kali. Mungkin kalau pelemparannya sebanyak 4 kali, nah gambar X sama dengan 4 itu ada nanti nilainya. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dari ini kita bisa lihat bahwa nilai X itu tidak tunggal. Ya, bisa 0, bisa 1, 2, 3. Gitu. Karena nilai X ini tidak tunggal, maka nanti X itu disebut dengan variabel ya. X itu disebut variabel. Ya, itu tentu kalian masih ingat ya, variabel itu definisinya seperti apa ya. Jadi suatu nilai yang tidak tunggal atau nilainya selalu berubah-ubah. Nah, itu variabel. Nah, jadi X itu disebut variabel. Oke. Nah, variabel yang diperoleh melalui ruang sampel suatu percobaan itu disebut dengan variabel acak ya. Nah, jadi ini yang membedakan antara variabel sama variabel acak. Variabel itu adalah nilai yang tidak tunggal atau selalu berubah-ubah. Tapi kalau variabel itu diperoleh melalui ruang sampel percobaan, gitu. Seperti tadi kita melemparkan sebuah koin sebanyak 3 kali, ya. Maka ini disebut dengan variabel acak. Nah, itu ya maksudnya. Oke. Jadi nanti variabel acak itu ada 2 jenis. Ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu. Nah, apa yang membedakan antara variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu? Kalau variabel acak diskrit itu nanti nilai-nilainya itu kita peroleh dari menghitung, ya, menghitung atau membilang, dan nilainya berupa bilangan bulat. Nah, contohnya tadi pelemparan sebuah koin, kita kan dapat nilainya X sama dengan 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu kan bilangan bulat dan itu bisa dihitung. Misalnya tadi muncul sisi angka 1 gitu ya. Muncul sisi angka gambar 2 kayak gitu. Nah, atau yang lain lagi yang bisa dihitung apa? Misalkan jumlah siswa yang berada di kelas 12 gitu. Nah, dalam satu kelas itu berapa jumlahnya? Kan itu bisa dihitung ya. Nah, terus misalkan lagi jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat pada jam tertentu, kan bisa dihitung ya.
Nah, itu jadi variabel yang diperoleh melalui menghitung atau membilang ya, bisa dihitung atau membilang gitu. Dan nilainya berupa bilangan bulat itu disebut dengan variabel acak diskrit. Nah, sedangkan kontinu sebaliknya. Jadi nantinya itu nilainya itu bukan berupa bilangan bulat tapi bilangan real ya, bilangan real. Nah, nanti hasilnya itu variabelnya itu diperoleh melalui hasil mengukur. Nah, mengukur berarti contohnya itu pengukuran berat badan atau contohnya pengukuran tinggi badan gitu ya. Nah, itu contoh dari pengukuran ya. Nah, itu variabel acak kontinu. Jadi kalau nilainya berupa bilangan real dan diperoleh melalui hasil mengukur, itu disebut dengan variabel acak kontinu. Nah, nanti yang kita bahas pada materi kelas 12 ini hanya di variabel acak diskrit ya. Kenapa? Karena variabel acak diskrit ini kalian sudah mengetahui materi prasyaratnya, yaitu materi peluang gitu ya. Tapi kalau variabel acak kontinu nantinya itu ada materi prasyarat lain yang harus kalian pelajari. Mungkin nanti saya bahas di lain waktu ya. Ya, variabel acak kontinu itu ada materi prasyarat yang harus dipelajari, yaitu integral. Nah, integral itu kalian sudah pelajari di kelas 11 ya. Tapi integralnya itu masih di integral tak tentu. Nah, itu ada lagi yang namanya integral tentu ya. Nah, itu yang harus dipelajari untuk bisa memahami variabel acak kontinu ya. Oke, jadi yang kita pelajari hanya ini ya, variabel acak diskrit. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti variabel acak itu disimpulkan dengan huruf besar ya. Bisa A besar, B besar, C besar, huruf kapital semuanya ya. Sedangkan nilainya itu adalah huruf kecil simbolnya. Nah, apa yang membedakan antara variabel acak sama variabel acak dengan nilainya? Itu tadi mungkin kalau kalian paham dengan materi sebelumnya, itu tadi kita dapatkan kan X-nya sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Nah, X ini itu disebut variabel acak ya. Variabel acak ya. Simbolnya X ini X besar. Sedangkan nilainya ya ini. Nah, 0, 1, 2, 3 itu nilainya. Nah, itu nilai. Jadi seandainya kalau 0, 1, 2, 3 ini dimisalkan ke simbol, nanti bentuknya jadi seperti ini. X besar sama dengan X kecil. Nah, misalnya X1 kayak gitu ya. X besar sama dengan X2 gitu. X kecil. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara simbol variabel acak sama simbol nilai variabel acak. Jadi beda kan ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, jadi apa maksudnya distribusi peluang itu? Ya, jadi variabel acak diskrit itu tadi kan sudah kita ketahui ya. Jadi maksudnya distribusi peluang itu seperti apa? Jadi distribusi peluang itu adalah cara menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit ya. Cara menyajikan. Nah, peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yaitu menyajikan, peluang, dan nilai-nilai variabel acak diskrit, gitu ya. Nah, ini nilai-nilai variabel acak diskrit yang tadi itu ya, yang X sama dengan 0, 0, 1, 2, 3 itu nilainya, gitu. Peluang, nah peluang, nanti kalau peluang X sama dengan 0, atau peluang ya X sama dengan 0 itu berapa peluangnya, kayak gitu. Lalu ini menyajikan. Menyajikannya dalam bentuk apa? Gitu. Ya. Nah, oke. Jadi di sini peluang nanti disimbolkan dengan seperti ini ya. Ya, ini seperti biasa rumus fungsi fx ya. Jadi f kecil di sini ya. Sama dengan peluang x sama dengan x. Nah, nanti ini saya jelaskan di contohnya juga ya supaya lebih jelas. X ini variabel acak, berarti x ini nilainya, gitu ya. Oke. Nah, jadi distribusi peluang nantinya kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, jadi nanti ketika ditanya soal distribusi peluang variabel acak diskrit, kalian bisa memilih salah satunya. Bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Jadi bebas ya. Nah, tergantung nanti mungkin soalnya ditentukan. Sajikan dalam bentuk tabel gitu. Atau sajikan dalam grafik. Nah, ketiganya ini kalian harus bisa ya.
nanti juga kita harus bisa membaca tabel, grafik, dan fungsi itu, ya. Oke. Nah, nanti nama lain dari distribusi peluang itu disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas, ya. Jadi sama maksudnya. Nah, jadi nanti di soalnya kalau ditanya tentukan distribusi probabilitas dari variabel acak ini gitu. Nah, jangan bingung, itu maksudnya distribusi peluang, sama maksudnya. Distribusi peluang, maka kalian sajikan dalam tabel, grafik, atau fungsi, gitu. Ya. Oke. Nah, misalkan kita lanjut ke contoh sebelumnya ya, yang pelemparan sebuah koin tadi yang dilakukan sebanyak 3 kali. Maka tadi ruang sampelnya kan kita dapat itu ada 8 ya. S sama dengan angka-angka, angka-angka gambar, dan seterusnya sampai gambar-gambar gitu. Misalkan X, nah ini sama kayak tadi, muncul sisi gambar. X itu adalah muncul sisi gambar. Nilai variabel acak X itu adalah 0, 1, 2, 3. Yang tadi itu ya. Oke. Nah, jadi langkah untuk menentukan distribusi peluang variabel acak X nantinya langkah pertama yaitu menentukan peluangnya ya. Menentukan peluang nilai-nilai variabel acak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Oke, tadi kan ruang sampelnya ini ya. Oke. Nah, ini kita menentukan peluang nilai-nilai variabel acak X. F0 berarti itu maksudnya P X sama dengan 0. X sama dengan 0 maksudnya berarti angka. Peluang muncul angka itu berapa? Begitu. Nah, peluangnya angka ini ada satu. Ruang sampelnya, tadi ingat ya, materi peluang. Jadi banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Angka ini hanya satu, ya, satu dibagi banyaknya ruang sampel 8. 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 1/8 gitu. Lanjut, F1 berarti peluang X sama dengan 1. Berarti muncul sisi gambarnya 1. Contoh yang ini angka gambar, gambar angka. Nah, ini anggotanya ada 3. Ruang sampelnya ada 8. Berarti 3/8 gitu. Ya. F2 berarti peluang X sama dengan 2. Berarti peluang ini angka gambar, gambar angka. Ada 3 berarti 3/8 ya. F3 berarti peluang X sama dengan 3. Peluang dari muncul sisi gambar. Hanya ada 1 berarti 1/8. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, ini yang dinamakan peluang nilai variabel acak ya. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat peluangnya. Langkah keduanya, langkah selanjutnya yaitu menentukan distribusi peluangnya. Nah, tadi disebutkan kalau distribusi peluang itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, kalau tabel, nah ini paling gampang nih, kalau tabel. X sama dengan X ya. Kita tulis di sini kolom paling kiri itu X sama dengan X, lalu di sini Fx ya, nilai peluangnya ya. Lalu kalau X-nya 0 ya, maksudnya variabel acak ini bernilai 0 ya. Jadi X yang kecil ini diganti 0. Nah, maka peluangnya 1/8 yang tadi itu ya. Kalau 1 berarti 3/8. Kalau 2 3/8. Kalau 3 1/8 gitu ya. Jadi ini maksudnya bacanya itu peluang muncul sisi gambar yang ini misalkan muncul sisi gambarnya 1. Peluangnya berapa? 3/8 gitu. Peluang muncul sisi gambarnya ada 3. Peluangnya 1/8 gitu. Nah, sampai di sini kalian sudah selesai menentukan distribusi peluang gitu. Nah, kan cukup salah satu aja, tabel, grafik atau fungsi gitu. Sampai di sini udah selesai. Bisa dipahami ya? Nah, saya tunjukkan juga dalam bentuk penyajian lain. Jadi ketiganya ini kalian harus bisa ya. Nah, grafik. Sama ini kita buat koordinat kartesius. Ini sumbu X-nya yang mendatar ini horizontal. Lalu di sini Fx ya. Oke, di sumbu X ini maka kita tuliskan ini 0 1 2 3. 0 1 2 3. Nah, ini nolnya saya tulis di sini ya supaya nanti gambarnya kelihatan ya. Oke. Lalu nilainya ini ada 1/8 dan 3/8 ya. Hanya ada 2 jenis. 1/8 dan 3/8. Kalau seandainya nanti kalian ketemu hasilnya sampai lebih dari 2 jenis, maksudnya nanti mungkin ada 7/8 kayak gitu atau 4/8. Silakan nanti tuliskan ya.
gitu. Nah, ini tinggal kita buat diagram batangnya sesuai ini. Kalau 0 kan 1/8, maka kita buat di sini. Nah, 0 itu 1/8. Kalau 1 kan 3/8, berarti 1 3/8. 2 3/8, 3 1/8 gitu. Ya. Nah, itu dalam bentuk grafik. Sekarang kalau bentuk fungsi gimana? Nah, fungsi ada perbedaan sedikit. Nah, ini perhatikan ya. Oke, karena tadi hanya ada dua jenis hasilnya, 1/8 dan 3/8, tinggal kalian urutkan. Ini 1/8, 3/8, ya. Urutkan dari yang paling kecil ke yang besar. 1/8, 3/8. 1/8 untuk X yang berapa? Kayak gitu. Nah, untuk X 0 dan X sama dengan 3. Udah. X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Kalau 3/8 untuk X berapa? Kayak itu. X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, selain X 0, 1, 2, 3 itu termasuk dalam X yang lain. Ya. Maka hasilnya 0. Kok bisa 0? Nah, ini selalu harus disajikan ya. Untuk X yang lain itu 0. Kenapa harus disajikan? Gini maksudnya. Kalau ditanya nantinya kalau X sama dengan 4 gitu. Nah, misalkan di sini nanti ditanya F4 atau peluang X sama dengan 4. Nah, ini peluangnya nanti berapa? Kayak gitu. Nah, kalau ada distribusi seperti ini, kalian sudah bisa menentukannya secara cepat. Kayak gitu. Peluang X sama dengan 4 maksudnya apa? Berarti ini peluang dari gambar, gambar, gambar. Gitu. Jadi gambarnya ada 4 kali. Ya. Nah, peluangnya berapa? Ya udah, ini maksud di X yang lain. Atau kalau kita pikirkan, karena tadi pelemparan hanya sebanyak 3 kali, berarti muncul sisi gambar itu paling banyak 3 kali. Kalau muncul 4 kali kan tidak mungkin. Kalau tidak mungkin dalam peluang itu dinamakan 0, ya. Tidak mungkin itu 0. Kalau pasti terjadi peluangnya adalah 1, ya. Pasti terjadi itu peluangnya 1. Kalau tidak mungkin terjadi berarti peluangnya 0, ya. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ini. Nah, ini silakan kalau tabel grafik saya rasa mudah ya. Kalau fungsi itu, nah kalian perlu perhatian di sini ya. 0 untuk X yang lain. Lebih mudah tadi caranya seperti yang saya jelaskan. Kalian tuliskan dulu banyaknya hasil dari nilai peluang itu. Ini kan hanya 1/8 sama 3/8 ya. Kita tuliskan dulu 1/8, 3/8 gitu. 1/8 untuk X berapa, 3/8 untuk X sama dengan berapa gitu. Ya udah, yang lain kita harus munculkan ini 0 untuk X yang lain gitu ya. Nah, itu cara menjanjikan suatu fungsi. Oke. Nah, dari hasil sebelumnya kita dapat kesimpulan bahwa suatu variabel X ini ya, variabel X ini ya, disebut dengan variabel acak diskrit ya, disebut variabel acak diskrit itu harus memenuhi dua sifat. Yang pertama, nah ini nilainya itu, nilai peluangnya itu harus di antara 0 sampai 1. Kalau tadi kan jelas ya, tadi nilainya itu hanya ada 1/8 sama 3/8. Nah, udah, berarti sifat pertama terpenuhi ya. Yang kedua, nah ini sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi nanti percobaannya itu atau nilai variabel acaknya itu dari X sama dengan berapa sampai berapa kayak gitu. Untuk nilai peluangnya kalian jumlahkan semuanya. Kalau dijumlahkan semua hasilnya itu harus 1. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi. Kalau kita coba yang tadi itu kan dimulai dari F0 ya. F0, F1 gitu, F2, F3. Nah, ini maksudnya. Jadi kita jumlahkan semuanya. Apakah benar hasilnya adalah 1? Jadi F0 tadi hasilnya 1/8 ya. F1 hasilnya 3/8. F2 3/8. F3 1/8. Oke. Kalau kita jumlahkan ini penyebutnya udah sama. Berarti 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Jadi 8/8. Jadi sama dengan 1. Nah, benar. Jadi sifat pertama dan kedua terpenuhi. Maka tadi X yang muncul sisi gambar tadi itu disebut dengan variabel acak diskrit. Nah, ini dipahami ya, dua syarat ini harus terpenuhi. Oke. Nah, itu tentang distribusi peluang. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada lagi yang namanya distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, di sini
Mungkin kalian udah tahu ya maksud ini kumulatif ya. Kumulatif itu ada di materi statistika kalau nggak salah sebelum apa? Ya, frekuensi kumulatif. Nah, masih ingat itu kumulatif itu maksudnya apa? Kumulatif itu berarti nantinya kita jumlahkan nilai-nilai sebelum X itu atau nilai yang ditentukan. Kita jumlahkan semuanya, gitu. Nah, tadi distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit itu seperti apa? Nah, itu adalah peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan nilai variabel acak X-nya. Atau ditulisnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi kan peluang nilai variabel acak, itu simbolnya adalah F kecil, X. Nah, ini peluang nilai variabel acak X. Tapi kalau hurufnya besar seperti ini, besar, X itu maksudnya adalah peluang kumulatif ya, peluang kumulatif. Nah, peluang kumulatif. Nanti cara mencari peluangnya itu gimana? Peluang untuk X kurang dari sama dengan X. Nah, ini nanti saya jelaskan pakai contoh supaya lebih jelas ya. Nah, oke. Jadi misalkan X sama dengan C, C ini adalah salah satu nilai variabel acak X, maka nanti kalau kita mau cari FC, bisa digunakan seperti ini. Nah, FC sama dengan peluang X kurang dari sama dengan C. Nah, sigma dari X sama dengan 0, kalau seandainya nanti X-nya dimulai dari 0 ya. Kalau tidak mulai dari 0, nanti kita bisa lewati ini ya. Nah, nanti saya kasih contoh. Ada yang soal tidak perlu kita mulai dari 0. Nah, X sama dengan 0 sampai C, berarti dari Fx. Nah, kita jumlahkan dari F0, F1, kita jumlahkan F1, F2 sampai Fc, gitu. Jadi, nanti kalau seandainya ditanya F2, kumulatif 2 gitu, berarti sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 gitu. Ya. Nah, kalau nanti kumulatif 3, berarti kita jumlahkan F0, F1, F2, F3 gitu. Kita jumlahkan. Nah, gitu seterusnya. Kalau nanti ditanya kumulatif 4, kumulatif 5, dan seterusnya. Ya. Nah, ingat prinsip ini. X kurang dari sama dengan C. Nah, atau nantinya ini F3 berarti X kurang dari sama dengan 3. Gitu. Oke. Nah, misalkan kita lanjut lagi ya. Di contoh sebelumnya tadi, kita tentukan distribusi peluang kumulatifnya. Jadi X tadi itu adalah jumlah sisi gambar yang muncul pada percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu peluang nilai variabel acak X-nya. Tadi kita sudah tentukan, kita dapatkan seperti ini ya peluangnya. Distribusi peluang variabel acak X-nya seperti ini, yang kita dapatkan peluangnya. Langkah kedua, kita tentukan peluang kumulatifnya. Nah, ini tadi sama prinsipnya. F0 ya. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 0. Sama dengan sigma X sama dengan 0 ya. Sampai 0. Ya, ini batas atasnya ini 0 di sini. Fx. Ya udah, mulainya dari 0, akhirnya 0. Berarti yang diambil adalah F0. Ya udah, F0 berapa? 1/8 gitu. Oke, F1 berarti peluang X kurang dari sama dengan 1. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Jadi ini selalu jadi batas atas ya. Fx. Nah, jadi F0 kita mulai dari F0 ya. Ditambah sampai batas atasnya F1. F0-nya 1/8, F1-nya 3/8. Yang kita jumlahkan sama penyebutnya ya. Jadi 1/2. Peluang kumulatif 2. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Berarti kita mulainya dari F0, F1, F2 gitu ya. Nah, kita jumlahkan 1/8, 3/8, tambah 3/8. Jadi hasilnya adalah 7/8. Nah, F3 berarti peluang X kurang dari sama dengan 3. Mulainya dari X sama dengan 0 sampai 3. Berarti F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Nah, ini hasilnya adalah 8/8. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, ini kita sudah dapat peluang kumulatifnya. Ya. F0, F1, F2, F3 sudah dapat peluang kumulatifnya. Selanjutnya,
kita tentukan distribusi. Nah, distribusinya bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Udah sama gitu ya. Oke, tabel saya rasa paling mudah ya, tabel. Cuman perbedaannya di sini. Nah, kita buatnya X kurang dari sama dengan X ya. Kalau tadi itu kan X sama dengan X ya. Nah, ini kita pakai simbol F besar ya. Fx, F-nya besar, itu tandanya kumulatif, peluang kumulatif. Jadi kalau X-nya kurang dari sama dengan 0, hasilnya tadi berapa? 1/8. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 1, hasilnya 1/2. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 2, hasilnya adalah 7/8. Kalau X kurang dari sama dengan 3, hasilnya adalah 1. Gitu. Ya, gimana? Bisa ya? Dalam bentuk tabel. Nah, sekarang saya lanjut dulu ke bentuk fungsi. Nah, ini bentuk fungsi ada yang perlu diperhatikan. Hati-hati ya. Hati-hati dalam menuliskannya. Oke, bentuk fungsi seperti ini. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Pertama, langkahnya sama. Kalian tuliskan dulu hasil-hasil pada peluang kumulatif ini. Ada 1/8, 1/2, 7/8, 1. Jadi urutkan 1/8, 1/2, 7/8, 1. Urutkan yang paling besar ke paling kecil ke yang paling besar. 1/8, 1/2, 7/8, 1. Nah, sekarang 1/8 ini nanti ditulisnya seperti ini. X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari 1. Oke, saya jelaskan nih. Di sini nih, ini kan tadi kita nulisnya peluang X kurang dari sama dengan 0. Ya, kurang dari sama dengan 0. Kok di sini jadinya lebih dari sama dengan 0? Nah, ini tidak masalah. Ini hanya aturan penulisannya. Ini kurang dari sama dengan 0, tetap yang diambil itu nantinya F0. Ya. F besar, kumulatif 0. Kenapa yang diambil adalah 0? Kumulatif 0. Ya. Karena tadi peluang variabel acak diskrit itu adalah variabel acak diskrit itu ya, nilainya itu kan nilai bilang bulat. Jadi kalau X kurang dari sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Ya udah, berarti ini 1/8, X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Ya udah, ini berarti X-nya sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, jadi tidak masalah ditulis kurang dari sama dengan 0 di sini, jadinya lebih dari sama dengan 0, tidak masalah ya. Tetap ini maksudnya X-nya sama dengan 0 nanti. Cuman aturan penulisnya seperti ini ya. Oke. Nah, nanti saya berikan kuncinya itu kayak apa ya. Nah, 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kurang dari sama dengan 0 kita buat jadi lebih dari sama dengan 0. Setelah 0 berapa? 1 kan? Berarti X-nya lebih dari sama dengan 0 sampai 1. Nah, 1/2. 1/2 ini di 1. Ini kan tadi peluangnya untuk X kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti ini X-nya kita buat, ini tandanya kurang dari, kita buat jadi lebih dari. Lebih dari sama dengan 1. Setelah 1 apa? Setelah 1 adalah 2. Nah, berarti X-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Nah, oke. Lanjutnya yang ini. Peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, kita buatnya lebih dari sama dengan 2. Setelah 2 apa? 3. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Gitu. Nah, kalau yang ini tadi peluang X kurang dari sama dengan 3. Kita buat jadi lebih dari sama dengan. Setelah 3 apa? Setelah 3 kan tidak ada lagi nilainya. Ya udah, berarti kita cukupkan X lebih dari sama dengan 3. Nah, itu caranya ya. Dipahami ya caranya. Kalau tandanya nanti kurang dari sama dengan, kita ubah jadi lebih dari sama dengan sama dengan. Setelah 0 apa? 1 gitu. Setelah 1 apa? 2. Setelah 2 apa? 3. Setelah 3 tidak ada lagi, ya udah kita buat X lebih dari sama dengan 3. Nah, ini cara membuat fungsinya. Kalau ini sudah ditulis semua, selalu kalian tuliskan 0 di sini. Untuk X kurang dari 0. Ya. Nah, untuk X kurang dari 0. Ini ya, batas bawahnya kan 0. Berarti nanti kita buatnya untuk X kurang dari 0, hasilnya itu adalah 0. Gimana kalau X yang lain? X-nya lebih dari sama dengan 3. Ya udah, hasilnya 1 gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kuncinya ini kita harus pahami tadi yang fungsi peluang itu ya. Oke. Nah, kalau dalam grafik gimana?
Nah, ini makanya saya tulis dulu dalam bentuk tabel, fungsi, lalu grafik. Nah, kalau kita sudah bisa membuat fungsinya, grafiknya ini kita ngikut berdasarkan fungsi yang sudah dibuat. Nah, ini sumbu X yang mendatar ini. Nah, ini sumbu fx, kumulatif X. Oke. 0, 1, 2, 3. Oke. Fx-nya berarti ada 4 jenis ini ya. Kita tulis 1/8, 1/2, 7/8, 1. Oke. Nah, sekarang untuk rentang lebih dari sama dengan 0 sampai 1 hasilnya 1/8. Maka kita buat garisnya seperti ini grafiknya. Nah, seperti ini. Ini ada bulat hitam sama bulat putih. Bulat hitam berat itu maksudnya nolnya itu masuk ya. Nolnya masuk. Kan ada sama dengannya ya. Kalau 1 itu bulat putih. Kenapa? Karena 1 di sini nih, yang 1/8 nih, itu tidak ada sama dengannya. Berarti 1 itu tidak masuk. Nah, kalau setengah yang ini kan rentangnya di antara 1 sampai 2. Maka kita buat 1 sampai 2 seperti ini. Nah, satunya masuk ada sama dengannya karena bulat hitam gitu. Ya. Sedangkan 2-nya itu tidak masuk. Nah, berarti 2-nya itu bulat putih. 2 sampai 3 7/8. Maka kita buat garisnya seperti ini. Nah, 2-nya masuk ada sama dengannya itu. 3-nya tidak. Nah, ya, bulat putih. X lebih dari sama dengan 3. Nah, itu 1. Ya. Oke, gitu caranya. Ya. Nah, ini maka tadi nyambung ya apa yang kita tanyakan. Kalau untuk X yang lain itu gimana? Kalau X kurang dari 0 ya udah hasilnya 0. Kalau X lebih dari sama dengan 3, misalnya X sama dengan 4, 5, dan 6, 7, dan seterusnya kayak gitu. Udah hasilnya 1 ya. Nah, ini dari grafik ini kita sudah bisa membacanya. Nah, ini nanti kalau seandainya soalnya itu disajikan dalam bentuk distribusi peluang kumulatif seperti ini, ya, kalian harus bisa membacanya. Contoh, kalau saya tanya, ya, kalau kumulatif 2 berapa? Kalau seandainya tabel ini tidak ada ya, tabel ini tidak ada. Kumulatif 2 berapa? Kalau dari fungsi, kita lihat yang ada sama dengannya. Yang ada sama dengannya di sini. Nah, berarti hasilnya berapa? 7/8, gitu. Nah, lalu kalau ditanya misalkan F0 berapa? F0, cari yang ada sama dengannya. Nah, sama dengannya di sini. Berarti hasilnya adalah 1/8, gitu. Ya. Kalau dari grafik juga sama. Ditanya F3 berapa? Kalian cari yang bulat hitamnya itu di 3 di sini. Nah, ini. Berarti F3 itu hasilnya adalah 1. F2 berapa? Nah, bulat hitamnya di sini. Jangan yang ini, ya. Kalau ini punya F1, ya. Kalau 2 di sini bulat hitamnya di sini. Berarti 7/8. Gitu, ya. Nah, itu harus bisa membaca grafiknya. Gimana? Bisa ya? Jadi itu distribusi peluang kumulatif. Oke. Nah, ini kalau seandainya nanti diminta menentukan fungsi peluang ya dari fungsi kumulatif gitu. Nah, kalau tadi kan sebelumnya itu dari distribusi peluang atau fungsi peluang ke fungsi kumulatif. Nah, ini seandainya nanti terbalik. Kalau seandainya nanti diketahui fungsi kumulatif, kita mau disajikan atau mencari fungsi peluangnya, maka nanti caranya seperti ini. Kalian bisa gunakan fxi sama dengan peluang X sama dengan xi sama dengan kumulatif xi dikurang dengan kumulatif sebelum xi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Oke, saya contohkan kayak gini ya. Nah, ini ada distribusi peluang, ada distribusi peluang kumulatif. Seandainya nih, saya mau mencari distribusi peluang atau nilai peluang dari F2 gitu. Nah, ini F kecil ya, berarti ini fungsi peluangnya. Sama dengan, berarti kalau kita mengikuti rumus ini sama dengan peluang X sama dengan 2. Ini huruf besar ya. Sama dengan, nah, kumulatif XI, berarti kumulatif 2. Nah, ini kan XI ya. F2. P, X sama dengan 2, masih XI. Jadi ini kumulatif XI, berarti kumulatif 2. Dikurang kumulatif sebelum XI. Ya. Nah, ini berarti kumulatif sebelum 2. Sebelum 2 itu berapa? Nah, 1. Nah, yang dipakai adalah 1 ya. Karena ini 1 selisihnya dari sebelumnya. Sebelum 2 itu kan 1 selisihnya berarti 1 ya.
Nah, jangan diambil 0. Kalau 0 itu selisihnya 2 nanti. Nah, berarti kita nanti dapatkan kumulatif 2 dikurang kumulatif 1. Kumulatif 2 berapa? Kumulatif 2 itu 7/8. Dikurang kumulatif 1 itu 1/2. Nah, sama dengan 7/8 dikurang 1/2 berarti ini 4/8. Nah, ini kita kurangkan berarti jadi 3/8. Nah, jadi fungsi peluang untuk 2 itu sama dengan 3/8. Nah, sama ya. Nah, ini 3/8. Nah, itu maksudnya. Lagi, misalkan ditanya peluang 3. Berarti P X sama dengan 3 sama dengan kumulatif 3 dikurang kumulatif sebelum 3 berarti 2 gitu. Kumulatif 3 berapa? Nah, ini 1 dikurang kumulatif 2 berapa? 7/8. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 8/8 dikurang 7/8. 1/8 gitu. Ya. Nah, itu cara menggunakan atau mencari nilai peluang kalau seandainya kita ketahui peluang kumulatif, ya. Jadi tadi itu kan pembahasan kita dari peluang ini ke kumulatif gitu ya. Nah, ini sekarang terbalik kalau kumulatif ke peluang gitu. Gitu ya. Oke, kita coba ke contohnya. Nah, ini. Dua kotak. Nah, ini dua kotak ini masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah dan 3 kartu berwarna putih. Kartu merah ini nomornya 1 sampai 4. Kartu putih nomornya 5 sampai 7. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara bersamaan. Nah, paham ya maksudnya ya? Jadi ada 2 kotak, ada kartu merah sama putih. Kartu merah itu nomornya 1 sampai 4, kartu putih nomornya 5 sampai 7. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang diambil. Jadi kan dari masing-masing kotak itu kan diambil 1 kartu. Nah, dijumlahkan nanti nomornya. Itu berapa nanti yang keluar? Nah, itu maksudnya. Nah, tapi diminta tentukan distribusi peluangnya. Yang B, tentukan fungsi distribusi peluang kumulatif. Nah, ini fungsi distribusi peluang kumulatif. Berarti distribusi peluang kumulatifnya dalam bentuk fungsi. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kita coba dulu yang A. Langkah pertamanya kita tentukan ruang sampel. Ya. Supaya mudah menentukan ruang sampel ini, kita coba pakai tabel ya. Nah, pakai tabel. Nah, misalkan yang kolom ini adalah kotak 1. Kotak 1 itu isinya kartu merah gitu ya. Nah, yang baris ini isinya kartu putih ya. Kotak 2 ini isinya kartu putih. Nah, kotak 1 isinya kartu merah, nomornya 1 sampai 4. Nah, kotak 2 isinya kartu putih, nomornya 5 sampai 7 gitu. Nah, dari masing-masing kotak ini kan diambil 1 kartu secara bersamaan. Nanti kemungkinan muncul bisa 1 dengan 5 gitu ya. 1 dengan 5 berarti kalau kita jumlahkan jadi 6 gitu. Nah, atau nantinya 2 dengan 5, 7 jadinya kalau kita jumlahkan. 3 sama 5, 8. 4 dengan 5 jadi 9. Seterusnya nanti kalau 1 dengan 6 jadi 7. Nah, ini 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ini sampai pada nantinya yang paling tinggi jumlah nomor kartu yang terambil itu adalah 11. Nah, yang terambil itu kartu merahnya warna nomor 4, kartu putihnya nomor 7 gitu. Nah, ini ada berapa jumlah ruang sampel nih? 1, 2, 3, ini 12. Nah, gitu. Ada 12 ruang sampel. Ya, anggotanya, sorry. Anggotanya ada 12 gitu. Nah, sekarang diminta kita selesaikan dulu yang pertama. Distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang diambil. Misalkan X itu adalah jumlah kedua nomor kartu yang diambil. Nah, jadi ini berarti kalau kita selesaikan kayak ini jadinya. Kita tentukan ini langkah keduanya, langkah selanjutnya ya. Berarti kita tentukan peluang nilai variabel acaknya. Berarti yang paling kecil berapa jumlah kedua nomor kartu? Berarti 6 ya. Berarti ini F6. Berarti ini peluang X sama dengan 6 maksudnya. Berarti jumlah nomor kartu yang terambil itu adalah X sama dengan 6. Nah, sama dengan peluangnya berapa? X sama dengan 6. Hanya ada 1 ya, 6 ya. Hanya ada 1, berarti ini 1/12 gitu. Nah, bisa dipahami ya. Lalu F7 berarti
peluang X sama dengan 7. Jumlah kedua nomor kartu yang terambil, itu adalah 7. Nah, 7-nya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti 2/12. Nah, F8 berarti peluang X sama dengan 8 ya. Sama dengan X sama dengan 8. Ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 3/12. Nah, ini boleh sederhanakan. Jadi 1/6, ini 1/4. Oke, gitu ya. Oke. F9 berarti ini P X sama dengan 9. Peluang X sama dengan 9 berarti 3, ada 3 ya, 9-nya per 12. Jadi 1/4. F10 berarti peluang X sama dengan 10. Peluang X sama dengan 10 berarti 2/12. 1/6. F11 peluang X sama dengan 11. Nah, sama dengan 11 ada berapa? Ada 1 kan? Berarti 1/12. Nah, gitu. Kita sudah dapat peluang nilai variabel acak X-nya. Ya, dimulai dari X sama dengan 6, 7, 8, sampai dengan 11. Gitu ya. Oke, jadi yang pertanyaannya distribusi peluang. Ya udah, kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, bebas nanti kalau kalian menjawab soal ini. Ini kan tidak ditentukan dalam bentuk apa. Oke. Nah, misalkan dalam tabel berarti seperti ini ya bentuknya. Nah, kalau 6 tadi hasilnya 1/12, 7 1/6, 8 itu 1/4, 9 1/4, 10 1/6, 11 itu 1/12. Betul ya? Nah, dah oke. Nah, kalau grafik sama ini, kalau 6 berarti 1/12, ini seperti ini. 7 1/6, nah dan seterusnya sampai 11 itu 1/12. Nah, kita sajikan dalam diagram batang seperti ini ya. Oke. Nah, kalau fungsinya, nah fungsi, lihat ini ada berapa jenis hasilnya? Ada 3 ya. Hanya ada 1/12, 1/6, 1/4. Nah, berarti nantinya kita buat dulu 1/12, 1/6, 1/4. 1/12 untuk X sama dengan berapa? X sama dengan 6 dengan 11. Kalau 1/6 itu X sama dengan 7 dengan X sama dengan 10. 1/4 untuk X sama dengan 8 dan X sama dengan 9. X yang lain berarti 0, gitu ya. Berarti X yang lain itu selain 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu. Misalnya X-nya sama dengan 5, jumlah kartu yang terambil itu adalah 5. Kan tidak mungkin ya. Berarti peluangnya itu adalah 0. Seperti itu. Oke. Oke. Sekarang kita ke yang B ya. Jadi yang B itu ditanyakan tentang fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Nah, fungsi distribusi peluang kumulatif berarti langkah pertamanya kita tentukan peluang variabel acaknya. Nah, tadi ini sudah kita dapatkan ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita tentukan peluang kumulatifnya. Berarti kita mulai dari yang paling kecil di sini, F6 ya. Oke. Berarti ini kumulatif 6. Nah, ini peluang X kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6 itu berarti F berapa? Ya udah, berarti hanya ada F6 ya. Nah, F6 berapa hasilnya? 1/12 gitu. Lalu kumulatif 7. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 7. Kurang dari sama dengan 7 berarti ada F6, ada F7. Nah, F6, F7. F6 itu 1/12. F7 itu adalah 1/6. 1/12 ditambah, ini jadi 2/12. 3/12. 3/12, 1/4 gitu. Nah, kumulatif 8 berarti peluang X kurang dari sama dengan 8. F6, F7, F8. Nah, F6-nya itu 1/12. F7-nya itu 1/6. F8 1/4. Nah, berarti ini sama dengan 1/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12. Berarti ini jadinya 6/12 ya. Jadi 1/2 gitu. Nah, oke. Sekarang F9 berarti peluang X kurang dari sama dengan 9.
Berarti F6, F7, F8, F9 gitu. Nah, ini nanti kalian bisa persingkat ya. Tadi kan kita sudah dapat nilai dari F6, F7, F8 ya. Ini ya. Kan kalau dijumlahkan itu hasilnya kan 1/2. Jadi ini tinggal kita tambahkan 1/2 karena F6 tambah F7 tambah F8 itu 1/2 ditambah F9. F9-nya berapa? Nah, itu adalah 1/4. Nah, berarti ini 2/4 ditambah 1/4. Jadi 3/4 gitu ya. Nah, F10. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 10. F6, F7, F8, F9, F10 gitu. Sama dengan F6 sampai F9 itu kan hasilnya 3/4. Ditambah F10 hasilnya 1/6. Berarti kalau kita samakan penyebutnya kali 3 ya, berarti 9/12 ditambah 2/12. Jadi 11/12 gitu ya. Nah, F11 terakhir. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 11. Berarti ini F6, F7, F8 ya. F8, F8, F9, F10, F11. Berarti F6 sampai F10 tadi hasilnya adalah 11/12. Ditambah F11-nya itu 1/12. Sehingga kita dapatkan 12/12. Hasilnya adalah 1 gitu. Nah, kita sudah dapat peluang kumulatifnya. Karena diminta itu adalah distribusi peluang kumulatifnya, fungsi ya, maka kita sajikan dalam bentuk fungsi seperti ini. Oke, nah ini besar fx sama dengan. Nah, oke, langkah pertamanya kita tuliskan dulu nilainya 1/12, 1/4, setengah, 3/4, 11/12, 1 ya. Nah, oke, 1/12, 1/4, lalu 1/2, 3/4, 11/12 ya, lalu 1. Nah, ini sampai di sini 1. Oke, nah 1/12 itu ini ya, kan X-nya kurang dari sama dengan 6. Berarti kita buatnya lebih dari sama dengan 6. Setelah 6 apa? 7 gitu. Nah, berarti ini X-nya nah, ini tadi kan kurang dari sama dengan 6. Berarti kita buatnya X lebih dari sama dengan 6 kurang dari 7. Nah, selanjutnya berarti ini 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Ini 8, X sampai 9. 9 sampai 10. Nah, ini 10 sampai 11. Nah, ini berarti yang terakhir itu X lebih dari sama dengan 11 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling kecil kan 6. Berarti ini X kurang dari 6. Hasilnya itu adalah 0. Nah, itu untuk X yang lain. Gitu ya. Nah, itu penyajian distribusi peluang kumulatif dalam bentuk fungsi. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke. Contoh kedua. Diketahui fungsi peluang. Nah, ini sudah diketahui ya. Fungsi peluangnya seperti ini. 0 untuk X yang lain. X/14 untuk X sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Lah, yang pertama yaitu adalah tunjukkan bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Nah, yang B, tentukan nilai dari peluang X sama dengan 1, kumulatif 3, peluang X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4, peluang X lebih dari sama dengan 4, dan peluang X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Gitu. Oke. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, yang A dulu ya. Oke,
diminta tunjukkan bahwa X itu adalah variabel acak diskrit. Jadi kalau diminta tunjukkan variabel acak diskrit, kita harus menunjukkannya dalam bentuk sifatnya. Harus penuhi dua sifat itu. Masih ingat ya tadi ya? Nah, sifat yang pertama itu fx-nya itu harus di antara 0 sampai 1. Benar enggak nanti fx-nya itu di antara 0 sampai 1? Nah, kita coba kalau x sama dengan 2. F2 berarti ini kita pakainya x per 14. Berarti kita ganti x-nya jadi 2 per 14. Nah, gitu. 2 per 14, 1 per 7 ya. Masih lebih dari 0. F3 berarti 3 per 14. Masih lebih dari 0 ya. Lalu F4 berarti 4 per 14. Nah, ini 2 per 7. F5 berarti 5 per 14. Nah, masih juga lebih dari 0. Jadi sifat pertama ini terpenuhi. Oke. Nah, lalu kita ke sifat keduanya. Nah, sifat keduanya yaitu ini. Nah, ini kalau fx-nya dijumlahkan berarti sigma x sama dengan 2 ya. Jadi boleh x sama dengan 2, tidak mulai dari 0, boleh silakan. Karena ini x yang paling kecilnya 2. Lalu untuk x yang lain, berarti kan 0 kan masuk di sini ya. X sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, itu kan masuk di sini. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi 0 ini kan tidak berpengaruh ya terhadap hasil penjumlahannya. Jadi tidak apa-apa kita tidak masukkan. Jadi ini kita mulai dari x sama dengan 2 sampai 5 dari fx-nya. Nah, benar tidak nanti ini hasilnya adalah 1 ya. Lalu ini F2, F3, F4, F5 itu. Nah, benar tidak nanti hasilnya adalah 1. Kalau benar berarti sifat kedua terpenuhi. Sama dengan F2 berarti 2 per 14, 3 per 14, 4 per 14, 5 per 14. Nah, ini jadinya 14 per 14 sama dengan 1. Nah, berarti sifat kedua ini terpenuhi ya. Oke, jadi karena sifat pertama dan sifat kedua ini sudah terpenuhi, maka X itu adalah variabel acak diskrit. Itu ya, variabel acak diskrit. Oke, itu ya. Jadi kita gunakan sifat yang tadi yang dijelaskan bahwa variabel acak diskrit itu memenuhi dua sifat. Yang pertama, nilai peluangnya itu harus di antara 0 sampai 1. Lalu kalau dijumlahkan semuanya itu hasilnya harus 1. Ya. Oke, sekarang yang B. Yang B itu nih ya. Peluang X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 1 ini sama maksudnya dengan F1. F1, nah ini masuk di X yang lain. Ya. X-nya sama dengan 1 di sini, masuk di X yang lain. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Gitu, ya. Lalu lagi ditanya, itu adalah tadi apa? Kumulatif 3. Nah, kumulatif 3. Berarti kumulatif 3 itu peluang X kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kalian bisa tulis seperti ini. F0, F1, F2, F3 gitu. Nah, boleh. Atau hanya dituliskan F2, F3 juga boleh. Kenapa boleh? Karena ini kan X yang paling kecil di sini adalah 2 ya. Nah, boleh silakan nanti. Nah, F0, F1 itu termasuk X yang lain. Sama seperti ini tadi. Kan hasilnya adalah 0 ya. Jadi kan tidak berpengaruh. 0 tambah 0 nantinya. Ditambah F2 berarti kita gunakan ini X per 14. X-nya kita ganti 2, berarti 2 per 14. Ditambah 3, 3 per 14. Nah, jadi 5 per 14 gitu. Ya. Nah, lanjut lagi. Peluang X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4. Peluang. Nah, ini. Ini berarti maksudnya itu adalah F3 ditambah F4. Nah, F2-nya tidak masuk. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya di sini. Ya.
F3 tambah F4. F3 sama F4. Nah, berarti fungsi yang kita gunakan yang ini, X per 14. Kita ganti X-nya. 3 per 14 ditambah 4 per 14. Jadi 7 per 14. 7 per 14, 1 per 2. Gitu. Ya. Nah, lalu X lebih dari sama dengan 4. Nah, X lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 4 berarti maksudnya F4 tambah F5. F6 tambah F7 tambah F8 boleh, silakan kalau mau ditulis. Tapi hasilnya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena F6 ini ya, 6, 7, 8 itu masuk di X yang lain. X yang lain berarti hasilnya adalah 0. Ya. Nah, berarti ini adalah 4 per 14, 5 per 14. Jadi 9 per 14. Gitu ya. Oke, terakhir. Peluang X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, gimana nih? Oke, jadi gini ya. Kalau peluang X sama dengan 1 atau X sama dengan 4, itu nanti kita selesaikannya seperti ini. F1 ditambah F4 gitu. Jadi kalau atau ini berarti nanti operasinya itu pakai tambah gitu. Ya, nanti kenapa bisa atau itu jadi tambah, nanti dijelaskan di materi matematika wajib ya. Nah, ini berarti F1-nya berapa? 0 ya tadi ya. Nah, 4 berarti 4 per 14. Nah, jadi 4 per 14. Nah, ini 2 per 7. Oke, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Distribusi peluang sama distribusi peluang kumulatif dan variabel acaknya. Nah, oke. Kalau masih kurang jelas silahkan diulangi lagi video ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti boleh ditanyakan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.